Ya benar, kita kembali bersama Lanclog Berita 1. Ini kita langsung saja lanjutkan dialog kita. Saya ke Mbak Erlinda dulu. Mbak Erlinda, tadi kan terakhir ya, Mas MK mengatakan bahwa ini ada gagap budaya. Nah, ini bagaimana sih sebenarnya Mbak, Anda melihat ini pergeseran budaya ini seperti apakah? Separah apakah di Indonesia sejauh ini ya? Iya, karena memang kita tahu saat ini kan informasi itu sangat mudah didapat ya, karena saat ini memang kita eranya informasi, era digital. Jadi medsos-medsos yang ada di saat ini dengan koneksi internet langsung tahu informasi apapun, termasuk anak-anak kita berselancar di negara mana yang mereka bisa ya. Dan mereka juga melihat ada budaya-budaya yang mungkin karena dari pribadi mereka sendiri juga belum kuat karakter budaya yang memang kita inginkan, budaya bangsa Indonesia ini, ya mereka lebih mudah akhirnya kan terkontaminasi dengan budaya-budaya yang memang sebelumnya budaya itu sebenarnya tidak layak untuk kita sebagai bangsa timur, negara timur yang memang kita tinggi dengan moral ya, moral, etika, maupun itu kita tahu negara kita kan negara beragama juga, dalam arti kata ada banyak agama di sini gitu. Cuman sekali lagi saya katakan di sini pergeseran norma ataupun pergeseran moral yang sebegitu dahsyatnya itu tidak lebih juga adanya sistem tadi. Dalam arti kata sebenarnya kalau seandainya dikuatkan dengan kita, masyarakat luas ini terutama anak-anak ya, bahwa mereka diberikan pengetahuan, diberikan karakter bahwa inilah budaya kita dan kalian harus bisa memfilter itu. Mas MK setuju nggak kalau anak-anak ini udah ditanamin dari awal bahwa partying atau berpesta itu bukan budaya kita, itu bisa efektif dalam mencegah? Enggak juga ya? Dari awal kan kita ngakunya orang timur, nggak orang beragama, sebagainya kan gitu. Buktinya kan pendidikan agama dari kecil di sekolah, nggak di sekolah, di orang tua juga ditanamin gitu. Tapi mungkin itu karena rutinitas. Nggak efektif juga kan. Artinya memang perlu ada Artinya pendekatannya bukan itu. Pendekatannya bukan itu lagi dong, menurut saya. Kalau menurut pengamatan Anda? Bahwa satu sisi adalah ini kan kalau erat kaitannya menurut saya nih ya, lebih kepada bagaimana kemudian informasi tentang pengetahuan seks itu kemudian menjadi pendidikan yang benar-benar dikuatin. Karena kan kalau ngomongin pesta itu kan sebenarnya larinya kan jauh-jauhnya kan ke seks kan gitu. Yang dikhawatirkan. Nah, jadi menurut saya adalah dari awal saya ngomong gitu di mana-mana gitu, ini udah bener nih orang-orang dari dulu pengetahuan seputar seksualitas itu menjadi barang yang tabu yang dari awal kayaknya kita ngomonginnya males. Ya? Harusnya dibuka aja. Dan Indonesia agak kurang bagian itu ya, dibanding negara biar juga lainnya. kita nggak kaget gitu loh. Karena basic-basicnya semua gaya hidup, misalnya mulai mau pakai bikini, kayak mau telanjang, kayak mau apa, itu kan in the end baliknya itu adalah soal perilaku seks pada akhirnya. Seperti itu. Jadi kemarin saya juga ngomong lah dialog di TV juga ada dengan Bu Hovifah gitu. Jadi ya kalau emang harus di urgent ya memang urgent gitu. Kan pendidikan agama sudah, pendidikan moral Pancasilaan sudah, moral ketimuran udah. Pendidikan seks kan dengan adanya kemarin tahun lalu ke Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual, tidak, bukan. Kita sudah masukkan semua sampai di kurikulum juga. Itu dari PAUD pun sudah mendapatkan kurikulum pendidikan seks usia dini. Dalam arti kata maksudnya. Kurikulum di mana ya Mbak? Karena kan kami juga terlibat dalam penyusunan itu dan di rencana aksi nasional maupun memang sudah dalam impres dari Pak Presiden, impres nomor 5 tahun 2014 itu sudah dikatakan seluruh kementerian beserta Polri juga itu punya mereka punya tusi-tusi yang di dalamnya termasuk kayak Kementerian Agama itu ada kurikulum tentang sex education gitu. Tentang pendidikan. Menurut saya ini sih udah harus dari dini. Jadi kalau kemarin yang diusulin itu bahasanya kemarin ada bilang misalnya ini pengetahuan pengetahuan tentang reproduksi gitu kan misalnya gitu. Bukan tapi, itu yang dimaksud ya Mas? Jadi nggak apa-apa sih, istilahnya boleh apapun gitu. Tapi menurut saya ini sudah urgent dari dulu kan jadi wacana mulu kan. Jadi kalau dari wacana. Tapi di sini kalau boleh saya informasikan, kita tidak hanya wacana, kita sudah dari tahun 2014 itu karena kita 2014. Oke, baiklah. Namun
Partinya udah 2 tahun loh, ini bikin sejumlah party ya dalam 3 tahun terakhir. Walaupun memang sebenarnya kita juga mungkin ingat pada waktu itu Prof. Boni dari Universitas Negeri Jakarta dulu IKIP ya, mereka sekitar 12 tahun yang lalu sudah mengungkapkan itu bahwa yuk seusia dini berikanlah pemahaman tentang tadi yang dikatakan. Sebenarnya udah ada format kurikulum yang udah dibikin. Saya udah tahu lama ini. Itu sudah digodok 2 hari dulu digodok sampai sekarang nggak matang-matang. Ya, apapun itu bentuknya, mau kesehatan reproduksi kayak mau kesehatan seks kayak mau apapun namanya, menurut saya. Bahaya penyakit kelamin kayak. Iya, ini bagaimana itu penting tertular. dari awal karena gini loh, perilaku kalau bahasa saya itu gini. Membentuk perilaku orang itu benerin dulu perilaku seksnya. Karena kalau udah perilaku seksnya berantakan, misalnya gini, cenderung kenapa kemudian jadi orang yang anak SMA, remaja misalnya adalah salah satu pelanggan terbesar di prostitusi. Satu, itu remaja. Kebanyakan orang yang pengen memecah keperawanan gitu, yang laki biasanya ya pergi ke prostitusi. Gitu. Itu nomor 1, menjadi salah satu pelanggan terbesar. Kedua, kenapa juga misalnya remaja menempati urutan banyak gitu yang jadi PSK. Data misalnya data yang terdata ya, ini data sebenarnya data yang menurut saya pasti nggak valid. 214.000 PSK sebenarnya yang ada di Indonesia gitu, 50%-nya remaja. 18 kan mengkhawatirkan tahun, ya. Mengkhawatirkan banget. Mengkhawatirkan Artinya walaupun sekali. alasannya kemudian alasan ekonomi, tapi kan ini PR-nya PR besar sekali gitu buat kita gitu. 2014.000 itu menurut saya sedikit. Karena kalau menurut saya jumlahnya bisa 3 kali lipat, 4 kali lipat. Iya. Gitu. Ini kita kalau mau melihat masalah lebih besarnya ya, yang menjadi akar dari semua yang dicerminkan oleh party ini. Itu kan salah satu resikonya ya, Ya, tadi ya. perilaku pergaulan bebas yang sudah dijabarkan Soalnya oleh udah Mas kejadian MK. sih, misalnya coba dicek di data Dinas Kesehatan DKI Jakarta, misalnya itu ada misalnya kenapa ada tahun 2010-2011 ada data yang terkena penyakit kelamin itu 9 ribuan sekian, terus yang 5 ribunya itu remaja. Iya. Nah, 5 ribunya perempuan, 5 ribunya itu perempuan, terus sisanya lagi itu yang dari sekian itu 50% dari 9 ribu itu remaja. ya 50% dari yang mengalami penyakit kelamin Iya, adalah remaja. DKI Jakarta. Nah, Mbak, ini kan orang tua yang dengar mungkin pada takut nih tiba-tiba mendadakan. Aduh, bagaimana? Nah, apa yang harus dilakukan sih sebenarnya? Ini peran siapa saja yang harus bergerak? Ini kita diskusi untuk ya. menekan Mumpung ada Mas MK ya. Kita akan lanjutkan diskusi. Bagian yang penting ini adalah kekhawatiran orang tua begitu kan. Mereka, aduh jadi gimana dong? Saya kan takut anak saya begitu. Iya. Tapi kita harus tahan di segmen ini. Kita akan lanjutkan setelah usai jeda berikut ini.